Seneng banget nih Puskesmas Tunjung Teja hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial banget, yaitu kedatangan dokter dari FK Unpad di Bandung ya teman-teman. Nah sekarang kita akan kenalan dulu kali ya supaya enak kita ngobrolnya. Nah untuk teman-teman yang baru join silahkan deh di-share dulu karena ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk para ibu muda atau orang tua yang mempunyai anak balita atau anak bayi ya. Silahkan share, dan yang belum follow silahkan follow dulu akun Instagram kita. Oke, 1, 2, 3 sudah? Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, di sini saya nggak sendirian. Seperti yang saya bilang tadi, saya ditemenin oleh tamu kehormatan ya. Tamu kehormatan ya dari Unpad, yaitu saya ditemani oleh Dr. Dimas Lutimas SKG MKes dari FK. Ya oke, SPGK MKes, mohon maaf, dari FK Unpad Bandung. Selamat siang dokter. Selamat siang. Selamat datang ya di Puskesmas Tunjung Teja. Keren banget Puskesmas. Keren. Alhamdulillah. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, jadi memang stunting itu sudah menjadi perhatian banyak pihak ya dokter ya. Mungkin Lagi hype banget ya. Nah, lagi hype banget guys. Hype gitu guys. Jadi terutama di wilayah kita di Banten juga dok, alhamdulillah perhatian kepada stunting itu luar biasa. Tapi mungkin boleh kita kasih edukasi juga dok, sebetulnya stunting itu apa sih dokter? Ya. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana secara umum ya berat tinggi badan berdasarkan usianya kurang. Jadi atau kalau misalnya kita lihat ada anak dengan usia yang sama tapi tinggi badannya lebih rendah dari teman-temannya, secara umum seperti itu. Tapi secara teoritis WHO sudah menyatakan bahwa stunting itu kalau misalnya kita mengukur panjang badan atau tinggi badan berdasarkan usia dan itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi ada alat ukurnya, kalau diukur kemudian diplot ke dalam grafik nanti dia berada di level tertentu. Nah, nanti biasanya itu puskesmas yang tahu ya. Jadi atau di posyandu, jadi kita bisa melihat. Tapi selain itu juga permasalahan itu harus disebabkan oleh adanya masalah gizi atau infeksi kronis yang berulang, terutama terjadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan atau pada saat anak mulai dari kandungan sampai lahir usia 2 tahun gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar pendek aja harus dilihat lagi benar stunting atau bukan gitu, harus kita gali lagi lebih dalam. Seperti itu. Stunting itu dampaknya bahaya banget nggak dok? Ya, stunting itu tidak menyebabkan kematian sebetulnya ya. Catat, tidak fatal, tapi dia memberikan dampak yang buruk dalam jangka panjang. Ketika seseorang anak mengalami stunting, problemnya adalah kecerdasannya akan berkurang karena dia mengganggu sistem saraf pusat dan juga perkembangan otak. Akhirnya nanti dampak kedepannya dari segi kecerdasan berkurang, produktivitas pada saat di usia produktif akan berkurang juga. Nah, kenapa pemerintah kita heboh mengenai stunting ini? Karena Indonesia itu punya potensi banyak angkatan kerja nih di masa depan. Kalau misalnya pada saat kecilnya pada stunting, artinya nanti pada saat usia produktif dia akan menjadi warga yang kualitas kecerdasannya rendah, sehingga tidak bisa produktif, tidak bisa menghasilkan uang yang banyak, jadi ekonominya juga rendah, dan ujung-ujungnya menghasilkan keturunan yang kurang berkualitas juga gitu. Jadi perlu diperhatikan ya ke situ. Terus dok, ini dok, minta pesan dan pesannya lah dari dokter gitu ya untuk orang-orang yang ada di Kecamatan Tunjung Teja nih dok ya, misalkan dia udah terdeteksi atau sudah divalidasi memang stunting, pesannya seperti apa dokter? Silakan. Baik. Jadi kita harus mencegah
kejadian stunting ya. Artinya dari awal, dari usia kehamilan atau bahkan dari saat remaja kita harus sadar bahwa stunting itu harus dicegah. Jangan sampai anak kita mengalami stunting. Namun kalau misalnya sudah terjadi stunting, jangan malu untuk memeriksakan ke dokter atau ke puskesmas untuk diperbaiki kondisinya. Jangan lupa stunting bisa diperbaiki. Kalau misalnya dari awal sudah ketemu di usia kurang dari 2 tahun, maka stunting itu akan sangat mudah diperbaiki dan insya Allah anaknya tidak akan jatuh ke dalam kondisi stunting yang berkepanjangan. Itu oke. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu untuk memeriksakan dan pantau terus anaknya ya dokter ya. Betul. Karena kalau kita malu-malu, anaknya tidak ditata laksana, akhirnya stuntingnya berkepanjangan. Efeknya jangka panjang, nanti bukan cuma buat anak tersebut, tapi buat keturunannya. Gitu ya. Sangat jelas sekali. Terima kasih dokter ya untuk paparannya yang singkat, tapi insya Allah sangat bermanfaat untuk orang banyak. Oke, teman-teman. Kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat, tolong bagikan ke semua saudara ataupun rekan-rekan kalian ya. Saya Rizkita Mutiarani Dan saya Dr. Dimas Erlangga, sebagai Gizi Klinik. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.